ketika disebut anaknya stunting tuh malu. Oke. Iya, saya enggak terima anak saya stunting. Ya. Tapi ada juga masyarakat yang kalau nggak stunting nggak dapat bantuan. Wow. Ya, karena kan desa tidak mungkin mengeluarkan bantuan. Sekarang pernikahan anak bisa menghasilkan stunting. Berbeda wujud aja, tetapi pada dasarnya kasus juga gitu. Iya. Nah, tetapi kan kemudian tidak semua kadar mengalami atau menerima pelatihan itu. Oke, pada akhirnya kita ke SDM ya. Iya, penyiapan. Inti dari kolaborasi adalah memberdayakan orang-orang yang bisa sampai langsung ke masyarakat. Pemberdayaan berarti selama ini bergerak justru menggenjot pemberdayaan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab salam saya. Ada Mbak Fatin di sini, sahabat YS Podcast. Ini kita berbicara antar alumni Kamada. UAD. Yes. Ini Kamada. Kami sama-sama di Kamada, tapi bagaimana kita berkiprah? Mbak Fatin, saya tertarik Mbak Fatin ini sudah berkiprah di tengah masyarakat kita. Namun tentu sebelum itu punya rekam jejak dulu di kampus. Nah, kayak kalau kita bahasa kita di sini ulet nangke kayaknya di kampus. Ngelantak. Ya, nggak bisa diem. Jadi artinya mahasiswa yang tipikal ulet nangke kalau bahasa saya, lulusnya pasti juga akan sama karena dia membawa itu sejak dia kuliah. Apa sebetulnya dulu memilih di UAD? Oke. Memilih kuliah di UAD kemudian berkiprah sebagai mahasiswa di sana itu seperti apa sehingga lulus itu bisa langsung berkiprah di tengah masyarakat? Oke. Bongkar masa lalu dikit ya. Nampak tilas ya? Ya, nampak tilas. Oke, terima kasih Kang Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingat masa itu 2003. 2003. Sekarang 2000 berapa? Ya, saya 3 tahun lebih duluan nyampe berarti. Tahun 2000. Kelihatan lebih tua. Baiklah, kita mengalah ya. Yang salah. Jadi 2003 itu saya lulus SMA. Saya SMA 1 Praya. Ya. Terus rencana merantau itu targetnya 2 kota antara Malang atau Jogja. Oke. Tapi alhamdulillahnya terpilihlah Jogja untuk perantauan. Dan saya termasuk yang manutan orangnya. Jadi nggak punya target, nggak punya planning, diarahkan sama kakak. Saya diberikan pilihan oleh kakak itu untuk kalau di UGM tidak jadi ada UAD. Dan ternyata pilihan yang kedua itulah yang berjodoh. Oke, jadinya di UAD. Di UAD. Oke, gitu. Pasti yang terbaik ya. Jadi Mbak Fatin berkuliah di sana. Dalam masa kuliahnya ini ngapain aja sebetulnya dulu? Kuliah itu berapa jam sih? Dari pagi jam 8 sampai jam 12 paling banter. Ya, paling lama. Kalau ada yang nyambung ya 1-2 jam. Cuma 6 atau 8 jam paling lama. Oke. Selebihnya itu organisasi. Itu yang main dan itu sejak kelas bukan kelas semester 1. Di BEM. Dulu. Oke, dididik di organisasi kampus ya. Kemudian ini yang menjadikan banyak teman. Iya, salah satunya. Oke, apalagi yang didapat selain teman ketika kuliah? Ilmu, pengalaman, banyak kolega, koneksi, terutama yang petinggi-petinggi kampus kita. Bermanfaat sekarang kan? Banget. Oke. Karena memang networking itu luar biasa menjadi jalan pijakan kita. Kalau di zaman kampus dulu kan ketika kita eksis dan bergerak terus, yang menjadi fokus perhatian orang-orang atas adalah nih kayaknya berpotensi gitu. Tahu Pak Anhar kan? Ya. Nah, orang dekat beliau kan ini. Ya. Beliau sempat saking mungkin ingin meng-create saya untuk menjadi salah satu utusan dakwahnya. Sepertinya seperti itu dulu. Sampai teman-teman IMM itu bilang, Fatin itu anaknya Pak Anhar. Kalau ada pelatihan apa harus dia. Ya karena memang kita menunjukkan eksistensi tadi, pergerakan di IMM dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada hal sebenarnya yang mendasari kenapa itu terus bergerak. Yaitu sebuah informasi dari mata pelajaran waktu kuliah.
waktu itu tahun 2003-2004 kita lagi mencuat-cuatnya NTB dengan kasus gizi buruk, busung lapar. Iya. Itu masuk di mata kuliah kita, FKM ya. Nah, FIK itu dapat. Oh, jadi tadi kasusnya justru di berawal dari sana NTB. sebenarnya. Kenapa kemudian kok NTB masuk di buku pelajaran kita, NTB masuk sebagai kwashiorkor, marasmus, itu gizi buruk, dan saya berpikir nih kalau ndak balik ini percuma ilmu saya aja. Saya siapa sih? Tetapi kalau satu anak putra daerah tidak kembali, maka putra daerah yang lain pun mungkin akan mengikuti. Sehingga dari sana muncul rasa ingin kembali, tetapi hanya dengan ilmu saja kayaknya nggak mungkin cukup. Nggak cukup. Maka mulailah secara alamiah, tetapi alamiah mulai ada yang ngajak masuk BEM, ngurusin SKI, ngurusin buka bersama, manajemen leadership itu main di situ. Nah, akhirnya kayaknya termix gitu ya, kolaborasi antara ilmu dengan pengalaman, menjadikan kita satu sosok karakter yang siap untuk ke lapangan. Ini lebihnya ya, boleh kita katakan lebihnya kuliah di UAD. Ternyata ini promosi UAD juga ini Pak Rektor nih. Iya, wajib kalau ini. nonton Pak Rektor dan teman-teman PMB. Ya boleh ini nanti di-share di kampus-kampus kita. Iya dong, bahwa ini alumni sudah ketika kuliah sudah bisa bercerita. Artinya apa yang didapat ini merupakan sebuah proses. Jadi mie instan pun butuh proses. Oh jelas. Semua butuh proses. Nah pada akhirnya Mbak Fatin memutuskan pulang. Antara teori kuliah dengan kenyataan pengabdian yang pertama kali dulu sampai sekarang ini relate nggak? Artinya nyambung nggak? Oh dulu yang saya mata kuliah saya ini nih, tapi begitu terjun di master kok jauh gitu? Saya bilang nyambung tetapi dalam bentuk yang berbeda. Wajahnya berbeda. Kalau 23 tahun yang lalu, 2003, 22 lah ya, 22 tahun yang lalu itu kan masih berbicara tentang gizi buruk tetapi marasmus tadi yang busung lapar. Kekinian itu lebih ke bentuk stunting. Tetapi secara latar belakang hampir rata-rata itu sama karakteristik latar belakang faktor utamanya. Salah satunya pernikahan anak. Yang kita viral oleh itu sekarang. Iya, itu dari dulu memang. Nah, dulu di zaman saya masih kuliah, pernikahan anak itu menghasilkan itu salah satunya. Sekarang pernikahan anak bisa menghasilkan stunting. Berbeda wujud aja, tetapi pada dasarnya kasus juga gitu. Iya. Dalam temuannya di lapangan Mbak Fatin, ini kan kita bahkan menjadi perhatian khusus karena stunting ini. Jadi mohon maaf, akhirnya saya berbicara, akhirnya kita ke Lombok Timur karena banyak temuan juga di sana. Karena jumlah penduduk banyak. Karena jumlah penduduk kita banyak di situ juga banyak temuan. Nah, ketika berada di tengah masyarakat, apa upaya, boleh saya katakan kita merendah dulu deh nih. Apa upaya kecil yang alumni UAD bisa lakukan sebagai identitas dulu ketika belajar di kampus bahwa berada di tengah masyarakat menjadi bermanfaat? Apa yang Mbak Fatin bisa lakukan? Hal-hal kecil dan bisa memberi manfaat yang insya Allah besar ke depannya. Ya, yang pertama harus dipikirkan kita punya mimpi besar, punya energi besar, tetapi kita tidak bisa bergerak sendiri. Ya, meskipun bahasanya kita punya power kedinasan, tetapi kalau kita ingin itu sukses, maka kita harus menggerakkan komponen-komponen yang ada di lapangan. Kolaborasi dengan inti dari kolaborasi adalah memberdayakan orang-orang yang bisa sampai langsung ke masyarakat. Pemberdayaan berarti selama ini bergerak justru menggenjot pemberdayaan. Pemberdayaan lebih ke sana. Apa ketika pertama turun biasa kan mengajak. Tentu ini akan menjadi pasti ada pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak di tengah masyarakat kita. Sambutan pertama masyarakat ketika diajak ke arah yang lebih baik gimana? Kalau pendekatan itu kan nggak bisa langsung berbicara tentang inti pesan, tapi ada kultur yang harus didekati. Ada silaturahmi yang harus diawali. Gitu. Maka salah satu komponen yang penting di masyarakat itu adalah kader. Entah itu kader posyandu, kader kampung KB atau kader-kader yang sifatnya pemberdayaan di lapangan. Mereka lah yang mengenal karakteristik masyarakatnya masing-masing. Melalui itulah kita masuk. Mungkin kita tidak
harus langsung berbicara ke masyarakatnya, tetapi kita bisa titipkan pesan-pesan pengetahuan kita ke kadernya. Yang kita pintarkan kadernya, cerdaskan. Karena selama ini kan kader itu sifatnya hanya bekerja mengikuti alur yang sistematis dan kayak template ya. Ya, stuck gitu kan. Itu aja. Sementara knowledge-nya nggak berkembang. Maka kita masuk di segmen itu untuk membuat kader itu semakin cerdas dan mengisi otaknya dengan ilmu-ilmu yang lebih. Gitu. Menarik ini. Jadi ya justru yang lebih dekat ini adalah kader karena mereka yang berada di lingkungan tersebut ya. Dalam beberapa berita yang beberapa tahun inilah, tapi mohon maaf banget, ini masih jadi perhatian kita bahwa stunting menjadi hal besar. Bahkan mungkin kalau kita berbicara pemberdayaan, Mbak Fatin kan bergeraknya di sana. Nah, pengalaman pemberdayaan masyarakat, apa yang kira-kira hal-hal kecil yang sudah dilakukan Mbak Fatin ini yang bisa membantu memperbaiki keadaan keluarga mungkin yang dikategorikan sebagai merah, sebagai stunting. Stunting ya. Jadi persepsi masyarakat tentang stunting itu ada yang terpecah dia. Ada yang merasa ketika disebut anaknya stunting tuh malu. Saya enggak terima anak saya stunting. Tapi ada juga masyarakat yang kalau nggak stunting nggak dapat bantuan. Karena kan desa tidak mungkin mengeluarkan bantuan ketika tidak kategori itu. Kalau tidak dapat data yang sesuai kategori tadi. Jadi kita harus melihat segmennya seperti apa. Dan selama ini kalau misalnya kita berhadapan dengan tataran yang sudah terkena stunting, itu agak berat kita hadapi. Secara KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi, agak berat. Kenapa? Karena memang mereka yang harus diperbaiki kesadarannya. Kalau masalah makan, semua orang makan sekarang. Ya, kalau telur, ikan itu enggak langka lah. Tapi kadang-kadang edukasi yang mereka terima tidak sampai. Kalaupun diedukasi ngeyelan. Atau tidak mati. Atau apa sih bahasanya, tidak manut dari apa yang di KIE-kan. Gitu. Tetapi ada yang bias. Bias artinya ada yang tidak diperhatikan selama proses pengukuran atau penentuan dia stunting atau tidak. Nah, apa yang kurang atau tidak diperhatikan? Kemampuan mengukur dari kader. Pelatihan yang dilakukan oleh tim yang memang kompeten yang ditransfer ke kader. Beberapa waktu lalu saya bawa kader ini, mungkin bisa jadi saksi hidup ya. Saksi nonton sekarang. Beberapa tahun yang lalu ketika kita terjun ke pengetahuan kader, kita cross check satu-satu, kita coba mereka melakukan pengukuran terhadap tinggi atau panjang badan bayi, ternyata tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Padahal dasar dari data stunting itu naik untuk dilaporkan adalah hasil dari pengukuran kader. Akurat berarti ya. Akurat atau tidak. Ketika diperhatikan ternyata ada yang tidak sesuai dengan cara. Nah, muncullah ide kita dari tim PKK kecamatan untuk melakukan pelatihan. Pelatihan secara berjadwal di 16 desa dan itu langsung narasumbernya dari kabupaten. Dan ternyata hampir semua desa yang kita kunjungi mengatakan, oh begitu cara ngukurnya. Ya enggak? Oh begitu. Jadi yang selama ini dia begini nunduk, padahal harusnya agak nongak gitu, agak ke atas. Karena yang dilihat itu yang paling atas, bukan pandangan ke bawah. Berarti itu menghasilkan data yang keliru. Pada tidak akhirnya valid. Sehingga sebenarnya kalau mau benar-benar mendapatkan data stunting yang validitasnya tinggi, NTB itu nggak tinggi-tinggi banget data stuntingnya sebenarnya. Nah, tetapi kan kemudian tidak semua kader mengalami atau menerima pelatihan itu. Pada akhirnya kita ke SDM ya. Penyiapan SDM sehingga data yang didapatkan menjadi valid dan sebetulnya tidak seburuk yang data yang saat ini berarti. Saya berani bilang kenapa? Karena kita sudah melakukan itu ke 16 desa. Dan alhamdulillah di 2 desa binaan saya ketika
tahun lalu Disebutkan dong tempatnya, kecamatannya. Desa Leming di Desa Suradadi, Kecamatan Terare kan. Oke. Jadi di tahun 2024 data stunting yang ada di Desa Suradadi itu tercatat atau terlaunching itu 80 kasus stunting. 80. Begitu kemudian kader-kader melakukan perbaikan teknik pengukuran di 2025 menjadi 50. Ya, lumayan. Iya. Kurang 30 ya. Dan itu make sense, masuk akal ketika teknik mengukurnya yang tidak tepat. Oke. Karena 1 senti saja tidak sesuai, itu akan tervonis dia stunting. Wow. Jadi standar yang sudah ditetapkan pusat dan ketika di lapangan bisa keliru. Nah, Iya. apa sebetulnya Mbak Fatin yang selain tadi pola pikir, kesadaran, Iya. kira-kira SDM juga tadi, SDM yang kader kita yang ada di tengah masyarakat. Apa kira-kira yang masih menjadi kendala untuk mengatasi masalah ini? Saya nggak bisa bayangkan satu posyandu itu memiliki sebuah program yang terintegrasi, yang sempurna. Iya. Dan masing-masing sasaran itu mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya di sana. Ada nggak yang bisa kita jadikan referensi atau contoh yang sudah berhasil? Karena mereka belum ada integrasi penuh. Oh, berarti belum ada ya? Oke. Jadi kalau berbicara lapangan itu belum ada integrasi yang totally di bawah itu semua instansi bergerak untuk itu. Oke. Mungkin mereka bergerak di masing-masing program di lain waktu, iya. Tetapi kemudian tidak ada komunikasi satu sama lain. Ya. Mungkin ini kritikal buat kita sebagai dinas pemerintahan yang harus berintegrasi. Ya. Kalau di tataran atas mungkin ada namanya mini loka karya. Bertemu, ada komunikasi, ada rapat bareng. Tapi kalau sudah di lapangan Berbeda lagi. tidak berbeda, tetapi cenderung jalan sendiri-sendiri gitu. Oke. Ada yang di posyandu, ada yang tidak bekerjanya. Iya. Tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi cukup menarik Mbak Fatin temuan-temuan yang ada. Nah, sebagai closing nih, nah, apa yang kira-kira sebagai kader di bawah, apa yang kira-kira atau sebagai alumni UAD yang sudah terjun di tengah masyarakat, mungkin menghadap ke kamera, dan apa yang poin yang harus kita lakukan bersama saat ini? Kita masih butuh sinergi swasta. Dalam hal ini boleh dari kampus. Kampus termasuk swasta kan? Ya. Jadi karena saya termasuk yang merasa kekurangan tim di lapangan secara konseptor ya. Kalau secara tenaga mah banyak ya. Tenaga itu semua orang punya tenaga. Tapi secara konsep berpikir ide, ya. Strategi itu kita agak kekurangan tim berbicara, tim ngomong. Nah, saya kemarin kita sama teman-teman FKM UAD ketika Umi datang ke sini, dosen kita sangat berharap UAD salah satu kampus yang bisa kita tembusi untuk bekerja sama. Kayaknya melalui Kamada kita mau atau meminta mengundang tim KKN dari kampus-kampus kita untuk diterjunkan di masyarakat. Bahkan saya sempat mengatakan kalau memang UAD mau mengeluarkan tim KKN-nya ke desa-desa, saya bisa menyambungkan komunikasi dengan BKKBN yang nanti setiap penyuluh KB yang ada di setiap desa menjadi teamworknya tim anak KKN itu. Yang alhamdulillah kalau kampus UAD kan mereka memiliki program pemberdayaan masyarakat yang langsung seperti FKM, farmasi, kedokteran dan lain. Memang kampus lain juga sama, tetapi untuk ruhnya saya rasakan memang berbeda. Walau alam ya buat kampus yang lain karena beberapa KKN yang kita terima tidak ini chemistry-nya nggak dapet. Nah mungkin kalau dari kampus kita sendiri akan berbeda rasanya. Bisa lebih cepat ya. Bisa mengintervensi karena kita diamanahi. Gitu. Menarik. Ini buat LPM ya. LPM kampus kita. Pengabdian masyarakat kita bisa tunggu. mengirimkan. Kami di Kamada NTB juga berharap agar UAD bisa lebih terlihat nyata juga berada terutama di NTB karena NTB juga penyumbang mahasiswa yang lumayan besar untuk UAD. Kedepan harapan alumni yang ada di kader yang ada di pembinaan mengharapkan intervensi bahwa ada KKN yang bisa diterjunkan ke NTB. Menarik ini Mbak Fatin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya ke depan ini bisa pertama oleh pemerintah terus pihak-pihak terkait untuk kolaborasi tadi karena memang kita masih kurang kolaborasi. Betul. Ini PR kita bersama. Ina amak semeton jari senamian. Stunting ini bukan pekerjaan dinas tertentu, tapi ini kolaborasi seluruh masyarakat kita. Kita tunggu, mari ambil peran masing-masing dan tentu
yang teman-teman yang ASN maupun yang posyandu ya, terus teman-teman kader ini sudah mengambil peran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat juga bisa lebih cepat bersinergi dengan teman-teman tadi yang memang juga tugasnya di sana. Oke, ketemu lagi di konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.